Selamat datang di video presentasi bentuk akar. Nah, sebelum saya menjelaskan bentuk akar, saya akan menjelaskan operasi akar. Nah, misalkan kita mempunyai suatu bilangan A. Jika kita akarkan, maka kita akan tuliskan dalam notasi berikut. Ini artinya adalah akar A. Nah, jika kita tidak menuliskan bilangan apapun di atas akar ini artinya adalah akar 2 terhadap A. Nah, jika kita tuliskan suatu bilangan, maka ini adalah akar N terhadap A. Nah, misalkan ini sama dengan C. Maka arti dari akar ini adalah sebagai berikut, yaitu C dikalikan dengan bilangan yang sama berulang kali sebanyak N kali, itu menghasilkan nilai A. Nah, maka mari kita ke contoh soal agar kalian lebih mengerti ya. Akar 4. Nah, ini artinya itu sama dengan berapa? Nah, itu artinya adalah bilangan apa yang jika dikalikan berulang kali dengan bilangan yang sama sebanyak 2 kali akan menghasilkan nilai 4. Nah, cara yang kita gunakan untuk mencari akar 4 itu adalah dengan cara pemfaktoran. 4 itu merupakan 2 dikalikan dengan 2. Jadi bilangan yang dikalikan dengan bilangan tersebut sebanyak 2 kali yang menghasilkan nilai 4 itu adalah 2. Yaitu 2 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 4. Maka akar 4 itu sama dengan 2. Nah, contoh lainnya lagi adalah akar 3 terhadap 27. Nah, jadi bilangan apa yang jika dikalikan berulang kali dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali menghasilkan 27? Nah, maka mari kita faktorkan 27. 27 itu merupakan 3 dikalikan dengan 9. 9 merupakan 3 dikalikan dengan 3. Maka 3 dikalikan dengan 3 dikalikan 3 berulang kali sebanyak 3 kali itu sama dengan 27. Maka akar 3 terhadap 27 itu sama dengan 3. Nah, semoga Anda mengerti. Mari kita ke contoh yang lain. Misalkan adalah akar 16. Nah, jadi bilangan apa yang jika dikalikan dengan bilangan tersebut sebanyak 2 kali, berulang kali sebanyak 2 kali ya, menghasilkan nilai 16. Nah, maka mari kita faktorkan 16. 16 itu merupakan 4 dikalikan dengan 4. Maka akar 16 itu sama dengan 4. Nah, ini adalah operasi akar. Nah, mari kita ke contoh yang lain. Misalkan akar 2. Nah, akar 2 itu sama dengan 1,4142135 dan seterusnya. Nah, maka ini adalah 1,4142 dan seterusnya jika kita kalikan berulang kali dengan bilangan yang sama akan menghasilkan nilai 2. Nah, tentu saja kalian akan menanyakan bagaimana saya mendapatkan nilai ini. Ini adalah dengan kalkulator ya. Nah, maka akar 2 itu adalah bentuk akar yang akan saya terangkan nantinya. Nah, contoh yang lain adalah akar 3. Nah, akar 3 itu adalah bilangan apa yang jika dikalikan dengan bilangan tersebut akan menghasilkan nilai 3. Nah, itu adalah 1,73205 dan seterusnya. Nah, maka ini adalah operasi dari akar. Nah, mari kita ke konsep bentuk akar. Nah, apakah arti dari bentuk akar? Nah, sebelum saya menjelaskan bentuk akar, saya akan menjelaskan bilangan rasional dan bilangan irasional. Dan bilangan irasional. Nah, apakah arti dari bilangan rasional? Yaitu bilangan yang dapat disebutkan dalam bentuk pecahan, yaitu A per B. Di mana bilangan irasional adalah bentuk yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan. Nah, contohnya, contoh dari bilangan rasional itu adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana misalkan 2 ya, kita bisa tuliskan sebagai 2 dibagikan dengan 1. Di mana 4 kita bisa tuliskan sebagai 4 dibagikan dengan 1 atau 8 dibagikan dengan 2 dan seterusnya. Di mana bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk A per B. Nah, contoh dari bilangan irasional itu adalah akar 2. Yaitu sama dengan 1,41 dan seterusnya. Di mana bilangan ini tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan. Nah, setelah kalian mengerti bilangan rasional dan bilangan irasional,
maka saya akan menerangkan konsep dari bentuk akar. Bentuk akar itu merupakan bilangan-bilangan yang di bawah akar yang jika ditarik keluar dari akarnya bukan merupakan bilangan rasional. Jadi ini adalah arti dari bentuk akar. Jadi bentuk akar merupakan bilangan-bilangan yang di bawah akar yang jika ditarik keluar dari akarnya bukan merupakan bentuk atau bilangan rasional. Jadi di sini adalah kata-kata kuncinya ya. Jadi di bawah akar dan bukan merupakan bilangan rasional. Nah, contohnya adalah dari bentuk akar itu adalah akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Dimana akar 2 itu adalah yang telah saya tuliskan dahulu ya, atau sebelumnya, ini adalah 1,4142 dan seterusnya. Dimana akar 3 itu adalah 1,7320 dan seterusnya. Dimana akar 5 itu sama dengan 2,23 dan seterusnya. Nah, mari saya tuliskan ulang. Ini adalah 2,2360 dan seterusnya ya. Nah, apakah akar 4 merupakan bentuk akar? Nah, akar 4 itu sama dengan 2, di mana 2 ini kita dapat tuliskan dalam bentuk rasional atau dalam bentuk pecahan, di mana ini sama dengan 2/1. Maka akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Bukan merupakan bentuk akar. Nah, semoga Anda mengerti konsep dari bentuk akar. Di materi bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Yang kedua yaitu akan kita bahas tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar ini juga memiliki sifat-sifat, teman-teman. Kita tuliskan saja langsung ya. Untuk sifat yang pertama di sini dari bentuk akar, yaitu jika kita punya akar pangkat n dari a pangkat m, ini sama seperti yang kemarin ya, akan sama dengan a pangkat m per n. Ini sama dengan perpangkatan kemarin ya. Lalu yang kedua, jika saya punya bentuk akar pangkat n dari a dikali b, nah maka ini akarnya bisa kita pecah, teman-teman. Jadi akar pangkat n dari a kita kalikan dengan akar pangkat n dari b. Seperti itu ya, bisa kita pecah satu persatu akarnya. Lalu selanjutnya ada juga sifatnya, karena ini tadi perkalian, maka sekarang pembagiannya, jika saya punya akar pangkat n dari a per b, maka bisa juga saya pecah jadi akar pangkat n dari a per akar pangkat n dari b. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya, jika saya punya akar pangkat m, kita akarkan lagi di sini dalamnya pangkat n dari a, maka ini akan sama dengan akar. Nah, pangkat dari akarnya kita kalikan, jadinya m kali n dari a. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat dari operasinya. Kalau saya punya bilangan p, lalu setelah itu ada akar pangkat n dari a, kita jumlahkan dengan q akar pangkat n dari a, maka akan sama dengan p dan q nya kita jumlahkan. Setelah itu kita kalikan dengan akar pangkat n dari a, kita keluarkan ya, seperti aljabar seperti biasanya. Nah, karena ini penjumlahan, maka pengurangannya seperti apa? Sama saja. Jika saya punya p akar pangkat n dari a, kita kurangkan dengan q akar pangkat n dari a juga, maka akan sama dengan p dikurangi q dikali akar pangkat n dari a. Oke. Nah, selanjutnya yuk kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama kita buat yang mudah terlebih dahulu ya teman-teman ya. Contoh soal yang pertama, seumpamanya saya punya nih akar 18 ditambah 2 akar 72 dikurangi akar 32
dikurangi lagi akar 50. Nah, bentuk sederhana dari yang sudah saya tuliskan di sini yaitu, nah gimana nih? Kita bisa pakai sifat yang nomor 2 yang ini ya. Caranya gimana? Kita pecah-pecah. Akar 18 ini sama dengan berapa? 9 dikali 2. Benar nggak? Oke. Nah, selanjutnya 2 akar 72 juga kita pecah. 72 ini sama dengan 36 dikali 2. Ya enggak? Selanjutnya akar 32 juga kita pecah. Jadinya berapa? 16 dikali 2. 50 nya juga kita pecah. Jadinya 25 dikali 2. Nah, sudah deh. Baru kita akarkan. Karena akar A dikali B, 9 dikali 2 akan sama dengan akar A dikali akar B. Kita pecah akarnya. Jadi akar A, akar 9 yaitu 3. Akar 2. Akar 2 tetap tulis akar 2. Oke. Ditambah 2 dikali akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6 kali akar 2. Akar 2 nya tetap dikurangi akar 16 itu adalah 4 dikali akar 2. Akar 25 adalah 5 dikali akar 2. Nah, sama 2 kali 6 12 akar 2, 4 akar 2, 5 akar 2. Nah, sudah sama semua nih akarnya. Berarti bisa kita jumlahkan. Jadinya kita pakai sifat yang ini 2 terakhir. Jadinya bisa saya tulis seperti ini. 3 ditambah 12 dikurangi 4, ya enggak? Dikurangi lagi 5. Ini akan akar 2. Kalikan akar 2. 3 tambah 12 15 dikurangi 4 11 dikurangi 5 ada 6 akar 2. Nah, ini dia teman-teman bentuk sederhananya. Oke? Oke, yuk kita agak geser sedikit ke bawah untuk contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Jika kita punya nih 3 per akar 3 dikurangi akar 5. Nah, gimana cara menyederhanakan? Kalau ada bentuk seperti ini teman-teman, 3 per akar 3 dikurangi akar 5, karena penyebutnya ini masih bentuk akar, maka kalian harus merubahnya terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita kalikan dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu apa? Ya, penyebut ini cuma kita ganti tandanya. Akar 3 ditambah akar 5, kita ganti tandanya. Ini adalah bentuk sekawan. Atas kalikan yang sama dengan bawah, sama-sama dikalikan ya, atas bawah. Nah, seperti ini. Kenapa kok dikalikan? Agar bentuk akar di dalam sini penyebutnya hilang. Jadinya di sini akan jadi 3 dikali ini ya, akar 3 ditambah akar 5 per. Nah, ini akan hilang bentuknya. Akar 3 dikurangi akar 5 dikali akar 3 ditambah akar 5, maka akan jadi akarnya hilang. 3 dikurangi 5 seperti ini teman-teman. Oke. Jadinya berapa? Jadinya 3 kali akar 3 ditambah akar 5 per 3 dikurangi 5 negatif 2. Nah, sudah jadi 3 per negatif 3 per 2. Bisa saya tulis seperti ini. Kali akar 3 ditambah akar 5. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Oke, itu saja untuk materi bentuk akar kali ini. Kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya, di video selanjutnya tentu saja. So, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian dapat notifikasinya ya. Thank you. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.